Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara segenap sidang jemaat kekasih Tuhan. Semoga keadaan kita baik-baik saja dan Bapak Ibu, Saudara-saudara kita tetap dimampukan untuk tetap bersukacita menjalani hidup ini, karena sesungguhnya Tuhan Maha Kasih, Maha Penolong dan setia, mengasihi dan memberkati kita dalam setiap langkah hidup kita. Serahkan seluruh hidup kita kepada Sang Penolong kita. Mari sebelum firman Tuhan kita baca dan kita renungkan, mari kita berdoa. Ya Allah, terpujilah Engkau di dalam Yesus Kristus. Agung dan mulia semarak perbuatan-Mu dan kasih-Mu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Mampukan kami selalu Tuhan mengikuti Engkau di jalan benar, dan mampukan kami selalu bersyukur dalam menikmati segala macam pengasihan Tuhan. Mampukan kami untuk terus berpegang teguh bahwa Engkaulah Sang Penolong satu-satunya. Dan saat ini dengan senang hati kami membuka hati dan pikiran kami untuk Engkau isi dengan firman-Mu. Engkau ajar dengan kebenaran-Mu. Layakkan kami buat firman-Mu dan ampuni kami. Kami mengundang Engkau untuk berfirman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan yang akan kita baca saat ini dari Mazmur 146 ayat 1 sampai 10 dengan perikop hanya Allah satu-satunya penolong. Demikian firman-Nya. Haleluya. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Amin. Mari kita renungkan firman Tuhan dengan tema penolong satu-satunya, the only helper, misa-misanna to patunduan. Bapak Ibu, Saudara-saudara, setiap orang yang mempunyai masalah seringkali mencari pihak untuk tempat berbagi masalah dan yang ia pandang mampu menolongnya. Siapakah pihak yang paling kita andalkan sebagai tempat menyampaikan keluh kesah dan padanya lahir pertolongan? Bermacam-macam pihak menjadi andalan orang. Apakah itu orang tua, sahabat, pasangan, guru, bos, orang pintar, orang kaya, atau bahkan jimat dan kuasa-kuasa kegelapan. Ada pula yang menyampaikan keluh kesah masalahnya
melalui teknologi di dunia maya. Misalnya melalui Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Dan itu dipandang mampu melegakan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, dalam Mazmur 146 ayat 1 sampai 10, Daud bersaksi dalam puji-pujian bahwa ia bersukacita dan berbahagia memiliki Allah yang menjadi penolongnya. Mengandalkan pihak lain di luar Allah adalah sia-sia, sebab tidak ada pihak manapun yang dapat menandingi kuasa Allah. Allah mengajarkan kepada kita untuk tidak bergantung dan berharap kepada manusia, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia, kata firman Tuhan dari Mazmur 108 ayatnya yang ke-12. Daud bersaksi bahwa mengandalkan Allah sebagai penolong pastilah mendatangkan kebahagiaan, sebab Allah berkuasa di atas segalanya. Ia adalah pencipta semesta. Ia adil bagi semua orang yang diperas, memberi makan kepada orang yang lapar, membebaskan yang terbelenggu, membuka jalan dan menjaga orang-orang kecil. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, percaya kepada Tuhan sebagai penolong satu-satunya, itu pasti tidak akan mengecewakan kita. Tuhanlah pertolongan, dari Tuhanlah pertolongan itu datang, kata firman-Nya. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya 41 ayatnya yang ke-13. Karena itu, mari Bapak Ibu saudara-saudara, jadikanlah Tuhan sebagai sang penolong dalam kehidupan kita. Terpujilah Tuhan. Amin firman-Nya. Roh Kudus memberkati. Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita bersyukur dan mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat semua yang Tuhan beri, buat semua yang Tuhan nyatakan bahwa Engkaulah penolong satu-satunya bagi kami. Terima kasih keyakinan itu yang Engkau sudah nyatakan lewat firman-Mu saat ini. Kami bersyukur, mampukan kuatkan kami untuk tetap teguh mengandalkan Engkau, menjadikan Engkau sebagai satu-satunya penolong, tidak ada yang lain. Dan oleh karena itu, kuatkan jemaat-Mu, kuatkan kami sekalian yang berada di dalam pergumulan dalam rumah tangga, pergumulan karena ekonomi, pergumulan karena perjuangan seolah-olah gagal dan mengecewakan. Pekerjaan kami kerjakan dengan baik, tetapi jauh daripada yang kami harapkan hasilnya. Pergumulan dalam relasi kami, pergumulan dalam perjuangan kami, pergumulan dalam situasi pandemi COVID-19, bahkan juga pergumulan kami hidup sebagai anak-anak Tuhan. Pergumulan kami di dalam penderitaan karena sakit penyakit, pergumulan karena kehilangan orang terkasih. Teguhkan kami, mampukan kami untuk terus mengandalkan Kau sebagai Allah yang satu-satunya, penolong yang satu-satunya. Tuhan berkati segenap jemaat-Mu dalam rumah tangga, teguhkanlah dalam setiap perjuangan, pekerjaan, segenap upaya dan usaha. Biarlah berkat-berkat-Mu boleh terus kami nikmati penuh dengan syukur. Dan yang berduka cita, Tuhan hiburkan, kuatkan, seperti yang dialami oleh anggota jemaat-Mu, keluarga Bapak Tinus Toding yang berduka cita karena kehilangan ayah terkasih. Kami juga berdoa buat Mama Kesia, dan segenap keluarga yang berduka cita. Kami percaya Tuhan menghiburkan
mereka dan meneguhkan mereka. Yang sakit pun demikian kami berdoa, sembuhkan, berikan yang terbaik buat Bapak Profesor TR Andi Lolo, Nyonya Simon Toyang, Ibu Giring Kalak Suso, Nyonya Martius Sururu, Diaken Nyonya Cehadengen, Nyonya Dorce Tumembo, Nyonya Esther Zainuddin, Bapak Julius Dengen, Nyonya Ratnawati Tambing, Bapak Yohanes Gadi, Bapak Eli Roy Kapo, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Margareta Kobong, Oma Keti, Nyonya Peter Tenna, Bapak Yakobus Pagiling, Menatua Nyonya Selvi Besilambi, Nyonya Yohana Bura, Nyonya Hermin Bongga, Ibu Adolfina Tilang, Bapak M. Pasalongan, Saudara Naftali Minda, Ibu Mathilda Timisela, Nyonya Margareta Sarah, Bapak Yohanes L. Boko, Saudari Liliani, Saudara Geri Dwi Putra, Bapak Markus Salambah, Bapak Oni Eslak Burlawal, Bapak Yusuf Rante, dan mungkin masih banyak yang lain. Berikan yang terbaik, sembuhkan, dan nyatakan kuasa kasih-Mu sebagai penolong yang satu-satunya. Kami serahkan hidup kami seterusnya, lindungi kami sekalian, sertai kami, dan segenap keluarga kami dimanapun Tuhan memberkati mereka. Sambut sempurnakan doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita sekalian, Tuhan memberkati. Shalom, sampai jumpa.